Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Beatrix Clara Mariani, NIM 19030300035, kelas A semester 3, prodi Sosiologi. Baik, di sini kita akan bahas tentang mata kuliah metode penelitian sosial dengan tema metode penelitian dan penulisan proposal. Pertama, penelitian ilmiah. Mengembangkan metode dan prosedur adalah 3 tugas berharga, tetapi fokus untuk sebagian besar mahasiswa penelitian harus pada aplikasi. Ahli statistik menghasilkan prosedur atau rumus statistik yang disebut algoritma. Penelitian menggunakan algoritma ini untuk menyelidiki pertanyaan dan hipotesis penelitian. Hasil utama kerjasama ini digunakan untuk menunjukkan pemahaman kita tentang fenomena yang dipelajari. Penelitian ilmiah dapat didefinisikan sebagai penyelidikan sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dari proposisi hipotesis tentang dugaan hubungan antara fenomena yang diamati. Berikut karakteristik metode ilmiah. Yang pertama, penelitian ilmiah bersifat publik, artinya kemajuan ilmiah atau ilmu pengetahuan bergantung pada informasi yang tersedia secara terbatas. Yang kedua, sains itu objektif. Sains mencoba untuk mengesampingkan eksentrisitas penilaian oleh para peneliti. Yang ketiga, sains bersifat empiris. Para peneliti peduli dengan dunia yang dapat diketahui dan berpotensi terukur. Yang keempat, sains itu sistematis dan kumulatif. Artinya, tidak ada studi penelitian tunggal yang berdiri sendiri, juga tidak naik atau turun dengan sendirinya. Yang berikut, prosedur penelitian. Penggunaan metode penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memberikan evolusi data yang objektif dan tidak habis, untuk menyelidiki pertanyaan peneliti dan hipotesis secara sistematis, baik penelitian akademis dan sektor swasta mengikuti rangkaian atau rantai prosedur pengembangan 8 langkah dasar. Proses penelitian 8 yang khas meliputi: yang pertama, memilih masalah; yang kedua, review penelitian dan teori yang ada; yang ketiga, kembangkan hipotesis atau pertanyaan penelitian; yang keempat, menentukan metode atau desain penelitian yang sesuai; yang kelima, kumpulkan data yang relevan; yang keenam, analisis dan interpretasikan hasilnya; yang ketujuh, sajikan hasil dalam bentuk yang sesuai; dan yang kedelapan, replikasi penelitian bila perlu. Berikut sektor riset, akademi, dan swasta. Praktik penelitian dibagi menjadi 2 sektor besar, yaitu akademik dan swasta. Riset akademi dan pribadi tergantung disebut sebagai riset dasar dan terapan. Penelitian sektor akademik dilakukan oleh para sarjana dari perguruan tinggi dan universitas. Ini juga secara umum berarti bahwa penelitian memiliki pendekatan teoretis atau ilmiah. Artinya, hasil tersebut dimaksudkan untuk membantu menjelaskan media massa dan pengaruhnya terhadap individu. Penelitian sektor swasta dilakukan oleh bisnis dan industri non-pemerintah atau konsultan penelitian. Umumnya peneliti terapan, artinya hasil dimaksudkan untuk digunakan dalam situasi pengambilan keputusan. Ada perbedaan lain antara penelitian akademik dan penelitian sektor swasta. Misalnya, penelitian akademik bersifat publik. Penelitian atau organisasi peneliti lain yang ingin menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti akademis harus dapat melakukan hal yang dengan meminta data mentah kepada peneliti asli. Perbedaan lain antara peneliti akademik dan sektor swasta melibatkan jumlah waktu yang diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan. Yang berikut, prosedur penelitian.
Langkah-langkah dalam mengembangkan topik investigasi secara alamiah menjadi lebih mudah dengan pengalaman. Peneliti pemula perlu memberi perhatian khusus pada materi yang sudah tersedia. Mereka harus tidak mencoba untuk menjawab pertanyaan peneliti yang luas, tetapi harus mencoba mengisolasi subtopik yang lebih kecil dan lebih praktis untuk mereka pelajari. Hasil survei tunggal atau pendekatan peneliti lainnya hanya memberikan indikasi tentang apa yang mungkin ada atau tidak. Sebelum peneliti dapat mengklaim dukungan atau pernyataan atau hipotesis penelitian, peneliti harus direplikasikan beberapa kali untuk menghilangkan ketergantungan pada faktor asing. Yang berikut, memilih topik riset. Memilih topik penelitian bukanlah urusan semua peneliti. Faktanya, hanya sedikit peneliti di bidang konsumsi yang cukup bergantung untuk dapat memilih berkonsentrasi pada bidang penelitian yang menarik bagi mereka. Sebagian besar penulis menyimpulkan penelitian mereka dengan mendiskusikan masalah yang dihadapi selama penelitian dan menyarankan topik yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Berikut sumber topik penelitian. Organisasi penelitian profesional secara tidak teratur menerbitkan ringkasan yang memberikan pandangan dekat pada bidang utama peneliti di berbagai bidang. Ringkasan ini seringkali berguna untuk memperoleh informasi tentang topik penelitian karena mensurvei berbagai penelitian. Yang berikut, menentukan relevansi topik. Setelah ide penelitian dasar dipilih atau ditetapkan, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa topik tersebut bermanfaat. Setelah ide penelitian dasar dipilih atau ditetapkan, langkah ini dapat dilakukan dengan menjawab 8 pertanyaan dasar. Yang pertama, apakah topik terlalu luas? Yang kedua, bisakah masalah ini benar-benar diselesaikan atau diselidiki? Yang ketiga, apakah data peka terhadap analisis? Yang keempat, apakah masalah disignifikan? Yang kelima, dapatkah hasil studi digeneralisasikan? Yang keenam, berapa biaya dan waktu yang dicakup dalam analisis? Yang ketujuh, apakah pendekatan direncanakan sesuai dengan proyek? Dan yang kedelapan, apakah ada potensi bahaya pada subjek? Yang berikut, meninjau literatur. Sebelum proyek dilakukan, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, jenis penelitian apa yang telah dilakukan di daerah tersebut? Yang kedua, apa yang telah dikemukakan dalam penelitian sebelumnya? Yang ketiga, saran apa yang diberikan peneliti lain untuk studi yang lebih lanjut? Yang keempat, apa yang belum diselidiki? Yang kelima, bagaimana studi yang diusulkan dapat menambah pengetahuan kita tentang area tersebut? Yang keenam, metode penelitian apa yang digunakan dalam penelitian sebelumnya? Yang berikut, menyatakan hipotesis atau pernyataan penelitian. Hipotesis adalah pernyataan formal tentang hubungan antara variabel dan diuji secara langsung. Hubungan yang diprediksi antara variabel adalah benar-benar benar atau salah. Di sisi lain, pernyataan peneliti adalah pertanyaan yang dinyatakan secara formal yang dimaksudkan untuk memberikan indikasi tentang sesuatu dan tidak terbatas untuk menyelidiki hubungan antara variabel. Yang berikut, pemasokan riset dan layanan lapangan. Kebanyakan peneliti tidak benar-benar melakukan setiap fase dari setiap proyek yang mereka awasi. Artinya, mereka meskipun biasa merancang proyek penelitian, pasokan riset menyediakan berbagai layanan. Pemasokan layanan penuh berpartisipasi dalam desain studi, mengawasi pengumpulan data, membuat tabulasi data, dan memberikan analisis hasil. Berikut, penelitian survei. Peneliti harus memutuskan apakah akan menggunakan pendekatan deskriptif
deskriptif atau analisis. Tentukan tujuan studi, meninjau literatur yang tersedia di daerah tersebut, pilih pendekatan survei, desain kuesioner dan sampel, menganalisis dan menafsirkan data, dan terakhir, putuskan apakah akan mempublikasikan atau menyebarkan hasilnya. Berikut survei deskriptif dan analisis. Setidaknya ada 2 jenis survei utama yang digunakan oleh para peneliti, deskriptif dan analisis. Survei deskriptif berupaya untuk menggambarkan atau mendokumentasikan kondisi atau sikap saat ini, yaitu untuk menggambarkan apa yang ada saat ini. Survei analisis berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan mengapa ada situasi tertentu. Dalam pendekatan ini ada 2 variabel atau lebih biasanya diperiksa untuk menguji hipotesis penelitian. Berikut keuntungan riset survei. Pertama, mereka dapat digunakan untuk menyelidiki masalah dalam pengaturan yang realistis. Kedua, biaya survei harus masuk akal mengingat jumlah informasi yang dikumpulkan. Selain itu, peneliti dapat mengontrol pengeluaran dengan memilih dari 4 jenis survei utama, yaitu surat telepon, wawancara pribadi, dan administrasi kelompok. Keuntungan ketiga adalah bahwa sejumlah besar data dapat dikumpulkan dengan relatif mudah dari berbagai orang. Terakhir, data yang digunakan untuk penelitian survei sudah ada: arsip data dokumen pemerintah, bahan sensus, buku pemeringkatan, radio, dan televisi. Yang berikut kerugian hasil survei. Yang pertama dan yang terpenting adalah variabel independen tidak dapat dimanipulasi secara dalam eksperimen laboratorium. Kerugian kedua adalah kata-kata yang tidak tepat dan penempatan pertanyaan dalam kuesioner dapat menghasilkan hasil yang biasa. Yang terakhir, beberapa peneliti survei memberi semakin sulit untuk dilakukan. Berikut mengumpulkan data survei. Berikut adalah 4 metode dasar untuk melakukan. Yang pertama, survei surat. Yang kedua, survei telepon. Yang ketiga, wawancara pribadi. Dan yang keempat, administrasi kelompok. Yang berikut metode penelitian kualitatif. 4 alternatif penelitian laboratorium dan survei: observasi lapangan, kelompok fokus, wawancara intensif, dan studi kasus. Observasi lapangan melibatkan studi tentang suatu fenomena di alam. Wawancara kelompok digunakan untuk mengumpulkan informasi awal untuk studi penelitian atau untuk mengumpulkan data kualitatif tentang pernyataan peneliti. Metode studi khusus diambil dari sebanyak mungkin sumber data untuk menyelidiki suatu peristiwa. Yang berikut, pengamatan lapangan. Pengamatan lapangan diklasifikasi dalam 2 dimensi utama. Yang pertama, sejauh mana peneliti berpartisipasi dalam melakukan perilaku yang diamati. Yang kedua, sejauh mana observasi itu tersembunyi. Berikut menentukan dukungan untuk riset. Peneliti membutuhkan uang. Menentukan sumber dana penelitian merupakan masalah yang dihadapi peneliti kuantitatif dan kualitatif di semua bidang ilmu sosial. Yang berikut, penelitian universitas atau perguruan tinggi harus menentukan apakah institusi mereka memiliki program hibah penelitian untuk anggota fakultas individu. Dan yang terakhir, sebagian besar perguruan tinggi dan universitas memiliki kontrak dan hibah atau judul serupa yang dapat dan sangat membantu para peneliti. Demikian yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.